Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahim dalam rangka Al-Zikrol, kegiatan Al-Zikrol Al-Hauliyah yang ke-60. Ini menunjukkan betapa panjangnya sejarah Nahdlatul Wathon. Bahwa sesuatu organisasi, sebuah organisasi itu relevan atau tidak relevan, itu sudah ada hukum alam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut survival of the fittest. Yang kuat akan bertahan, yang bermanfaat akan bertahan. Dan inilah yang kita saksikan. Fakta bahwa Nahdlatul Wathon sampai hari ini bisa eksis, bahkan semakin besar, itu menunjukkan bahwa organisasi ini relevan. Relevan dalam menyiapkan kader-kader pemimpin umat. Relevan dalam menyiapkan kader-kader ulama. Relevan dalam menyiapkan kader-kader pejuang yang akan membimbing umat ke depan. Karena itu, kepada wali santri yang hari ini putra-putrinya resmi lulus, saya ucapkan selamat, begitu juga kepada santri dan santriwati. Saya ucapkan selamat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, baik yang hari ini lulus maupun yang hari ini baru resmi masuk sebagai santri maupun santriwati. Dunia sudah berubah. Dunia semakin menantang. Dulu, orang-orang yang cerdas bisa jadi pemimpin, bisa jadi pejabat, bisa kaya raya, bisa sukses. Hari ini, untuk bisa berhasil, yang diperlukan bukan hanya kecerdasan intelektual saja. Karena hampir semua orang cerdas secara intelektual. Karena mudahnya mendapatkan informasi sekarang. Tinggal angkat tangan, browsing di Google, dapat informasinya. Tidak cukup di Google, kita bisa tanya ke ChatGPT. Bisa tanya ke Artificial Intelligence, hampir semua jawaban ada di situ. Jadi cerdas secara intelektual saja tidak cukup. Hari ini, kalau ingin memimpin bangsa ini, kalau ingin memimpin dan mengarahkan, membimbing umat, ingin sukses, maka yang dibutuhkan bukan sekedar kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional. Dan kecerdasan emosional itu lahirnya dari keimanan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Di surat Al-Fatah, ciri-ciri orang mukmin itu hatinya tenang, damai, artinya seorang mukmin itu cerdas secara emosional. Dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa mengontrol dirinya. Apakah cerdas intelektual dan cerdas secara emosional cukup? Juga tidak cukup. Apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan cerdas secara spiritual. Inilah kelebihannya kaum santri dan santriwati. Mereka tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional dan cerdas secara spiritual. Karena itu saya menaruh harapan dan juga berdoa. Mudah-mudahan yang duduk di depan saya ini, para alumni santri dan alumni santriwati, kelak bisa menjadi pemimpin umat, bisa menjadi pembimbing umat, bisa menjadi tauladan umat, yang membawa umat dan mencerahkan umat dari keterpurukannya saat ini. Umat Islam jumlahnya paling banyak di Indonesia ini. Tetapi kalau dihitung total kemampuannya, maka secara ekonomi umat Islam berada di golongan terbawah. Karena itu kewajiban kita semua untuk sama-sama membangun umat, memberdayakan umat, dan mencerahkan umat. Saya menaruh harapan dan berdoa, insya Allah, tadi Al-Mukarram, Ketua PBNW, Ketua Umum PBNW menceritakan bahwa mungkin sebagian dari yang duduk saat ini, dalam beberapa waktu ke depan, mungkin sudah akan mengabdi di NW di Kalimantan, NW di Maluku, NW di Sumatera, NW di Pulau Jawa, gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi kelompok yang menyebarkan rahmat Allah,
rahmatan lil alamin. Menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas kelulusan. Semoga menjadi lulusan yang cerdas secara intelektual, secara emosional, dan secara spiritual. Amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Doa terbaik kami buat anak-anakku semua dan doa terbaik untuk organisasi kita, Nahdlatul Wathon. Semoga tetap bisa membawa manfaat sebesar-besarnya bagi umat, bagi daerah kita tercinta, dan tentu saja bagi bangsa Indonesia.